Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5, pahlawanku, subtema 2, pembelajaran yang ketiga, pahlawanku, kebanggaanku. Indonesia memiliki pahlawan yang sangat membanggakan. Mereka berjuang untuk membantu orang lain. Kalian sudah belajar tentang memar ya kemarin ya. Sekarang kalian akan belajar tentang cedera, luka, dan lepuh. Kalian akan dapat menolong teman atau mereka yang membutuhkan. Jadi kalau kemarin kita membahas memar, sekarang kita akan membahas luka dan lepuh. Perhatikan gambar berikut. Jika terjadi cedera, luka, dan melepuh, apa yang harus kalian lakukan? Ini ya, luka karena jatuh saat bermain. Jika kalian luka karena jatuh saat bermain, ya mungkin bersepeda atau kejar-kejaran bersama teman, ya. Hal yang pertama itu adalah dibersihkan lukanya ya. Kemudian diberikan larutan antiseptik atau obat luka. Nih ya. Jadi kalau kalian jatuh dari sepeda atau main lari-lari jatuh, kalian bersihkan luka tersebut ya, setelah itu diberi antiseptik atau obat luka. Yang kedua, melepuh karena terkena air panas. Nah, jika kalian mengalami hal tersebut, langkah yang pertama adalah diberikan air es agar suhu kulit kembali normal. Tapi ini tidak perlu dicelupkan ya, tadi air es itu hanya ditaruh di dalam lap ya, di lap. Nah, setelah itu ditempel-tempelkan aja, tidak perlu dicelupkan. Nah, luka cedera. Luka adalah belah atau pecah atau lecet dan sebagainya yang terjadi pada kulit karena kena barang yang tajam dan sebagainya. Luka pada kulit, terutama luka terbuka, perlu mendapatkan perawatan yang intensif ya. Hal ini karena luka terbuka dapat dengan mudah terinfeksi oleh virus-virus dan bakteri penyebab penyakit. Luka dapat dibagi menjadi dua, yaitu luka lecet dan luka lepuh. Itu ya, jadi luka itu adalah belah, pecah, cedera atau lecet terjadi pada kulit karena kena barang tajam, bisa kena paku, kena pisau, kena bersandung batu dan sebagainya ya. Luka lecet adalah suatu kondisi kulit yang umum terjadi akibat hasil gesekan yang muncul saat kulit kita bergesekan satu sama lainnya atau dengan benda yang kita gunakan. Nah, itu adalah luka lecet. Jadi bisa kena misalkan kalian menggunakan pisau, terus kena menggunakan paku dan sebagainya, atau apa itu, cutter ya. Jadi itu termasuk luka lecet. Cara mengobati luka lecet. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir ya. Yang kedua, menghindari penyebab luka lecet. Yang ketiga, membersihkan luka lecet. Yang keempat, oleskan salep antibiotik. Yang kelima, minum obat pereda nyeri. Yang keenam, periksakan diri ke dokter. Yang ketujuh, menjaga area kulit agar tetap kering. Itu tadi cara mengobati luka lecet yang tepat dan aman. Nah, itu ya. Luka lepuh adalah luka pada kulit yang menggelembung yang muncul ketika cairan terkumpul di bawah lapisan atas kulit kita. Luka lepuh terjadi kebanyakan hasil dari gesekan. Mereka atau luka itu ya terbentuk ketika sesuatu menggosok kulit kita, seperti sepatu yang tidak pas atau kekecilan ya, itu akan membuat kaki kita melepuh kalau dipakai lama-lama ya. Atau pegangan skop ya, ini pegangan cangkul, nah, itu kalau kita mencangkul dengan waktu yang lama maka tangan kita akan melepuh ya. Beberapa kemungkinan penyebab lepuh yang lain, antara lain kulit terbakar itu juga akan melepuh, sengatan matahari, radang dingin, infeksi virus,
ya, seperti herpes zoster atau cacar air, dan infeksi bakteri. Cara mengobati luka lepuh. Yang pertama, dinginkan bagian yang melepuh dengan air bersih. Yang kedua, bersihkan dan keringkan bagian luka yang melepuh. Yang ketiga, balut longgar dengan perban. Yang keempat, jangan mengompres luka bakar dengan es karena dapat merusak kulit dan memperburuk luka. Selain membantu orang lain, kerjasama adalah hal baik yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kini saatnya kalian dan teman kalian bekerja sama untuk membuat loop, ya, atau kaca pembesar. Kaca pembesar ini dapat digunakan untuk membantu melihat objek yang sangat kecil. Misalnya untuk membantu pekerjaan tukang jam, ya, membantu ibu kalian dalam kalau ibu kalian mau menjahit, ya, memasukkan benang ke dalam jarumnya itu, nah itu bisa menggunakan kaca besar, ya. Oke, cara membuat loop atau kaca pembesar sederhana. Alat dan bahan yang pertama yaitu kantong plastik bening atau botol bening dengan permukaan rata, air secukupnya, ya, kertas dengan tulisan-tulisan yang kecil. Langkah kerja. Yang pertama, isi kantong plastik dengan air, ikat kantong plastik tersebut, ya. Yang ketiga, letakkan kertas di bawah kantong plastik. Yang keempat, bandingkan tulisan asli dengan tulisan yang terlihat di kantong plastik, ya. Yang kelima, ulangi dengan kantong plastik yang berukuran 1/5 kali lebih besar atau lebih kecil. Selanjutnya kalian bandingkan hasilnya bagaimana. Apakah tulisan tambah besar atau tulisan malah tambah kecil, ya. Nanti kalian bisa membandingkan. Kalian sudah belajar tentang Sultan Hasanuddin dan nilai-nilai kepahlawanannya. Kemarin, ya, kita membahas tentang Sultan Hasanuddin. Nah, sekarang kita akan belajar nilai-nilai kepahlawanan Sultan Mataram, yaitu Sultan Agung. Sultan Agung memiliki peninggalan dalam bidang budaya, yaitu seni dan kalender Jawa. Peninggalan beliau itu mewarnai budaya masyarakat Jawa. Ya, kita akan membahas Sultan Agung. Sultan Agung, Sultan Besar. Sultan Agung adalah salah satu raja terkenal yang hidup pada zaman Islam, ya, pada masa Islam. Beliau adalah Raja Mataram. Sultan Agung memerintah antara tahun 1613 sampai 1645. Di bawah kepemimpinannya, Mataram berkembang menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara pada saat itu. Ini, ya, gambaran Sultan Agung, ya, seperti ini kurang lebih. Selain dikenal gigih melawan Belanda, Sultan Agung juga diketahui sebagai budayawan. Sultan Agung memberi perhatian besar kepada kebudayaan Mataram. Beliau memadukan kalender Hijriyah yang dipakai di pesisir utara, ya, dengan kalender Saka yang masih dipakai di pedalaman. Sultan Agung juga dikenal sebagai penulis naskah sastra gending. Itu, ya. Sultan Agung menetapkan bahasa Bagonggang sebagai bahasa yang harus digunakan oleh bangsawan dan pejabat di lingkungan keraton untuk menghilangkan kesenjangan. Itu tadi cerita tentang Sultan Agung. Setelah menyimak cerita di atas, mari kita isi tabel berikut ini. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang Sultan Agung? Sultan Agung adalah Raja Mataram yang memerintah antara tahun 1613 sampai 1645. Yang kedua, apa yang ingin kalian ketahui tentang Sultan Agung, ya? Sultan Agung dilahirkan di Kota Gede, Mataram pada tahun 1593. Beliau merupakan Sultan ketiga Kesultanan Mataram yang memerintah pada tahun 1613 sampai 1645. Itu, ya, anak-anak. Demikian tadi, anak-anak, pembelajaran kita kali ini, yaitu tema 5, subtema 2, pembelajaran yang ketiga.
Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.